Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, dan nikmat yang terbesar itu adalah ketika kita masih diberikan istiqamah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Jamaah sekalian, ketika pada sholat subuh tadi yang dipimpin oleh Ustadz Hamidi, pada sholat subuh itu membaca akhir dari surat Al-Baqarah. Saya jadi pernah teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh guru saya bahwa sifat dasar manusia itu adalah lupa. Dan lupa ini dijadikan oleh Allah itu sebagai salah satu syariat kepada kita sebagai manusia. Makanya Allah mengajarkan kita sebuah doa yang diterangkan oleh Allah di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami ini khilaf, jika kami ini lupa. Jadi bagaimana jika manusia itu tidak bisa lupa? Maka pasti dia akan tersiksa dan menderita apabila seseorang itu mengalami kejadian yang traumatis, kejadian yang membuat dia histeris. Nah, ketika dia tidak bisa lupa, diingatkan terus oleh Allah, maka sungguh tersiksa, sehingga akhirnya bisa menyebabkan depresi dan akhirnya mendapatkan gangguan jiwa. Oleh karena itu sifat dasar manusia itu lupa, sehingga Allah memberikan sifat lupa kepada manusia. Termasuk juga baginda Nabi Muhammad SAW juga diberikan sifat lupa, sehingga kita bisa tahu bagaimana hukumnya sholat. Ternyata kita lupa, di mana lupanya itu tidak sengaja. Sebagaimana dulu pernah Rasulullah SAW ketika setelah berjalan jauh dari sebuah peperangan, satu rombongan pasukan itu istirahat, akhirnya ketiduran sampai waktu duha, lupa tidak sholat subuh. Nah, dari kejadian itu, riwayat itu kita jadi tahu, oh ternyata kalau kita lupa tidak melakukan sholat, misalnya karena tertidur dan apa sebagainya, maka hukumnya adalah kita segera melaksanakan bila teringat. Dan banyak lagi kejadian-kejadian lain, seperti kalau kita memasuki bulan puasa, awal-awal puasa kita sudah sahur, di siang hari kita lupa kalau puasa sempat makan dan minum, makanya kata Rasulullah itu sedekah untukmu, maka teruskanlah puasamu karena engkau lupa. Jadi dengan lupa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita, bahwasannya ketika sesuatu yang sifatnya dasarnya manusiawi lupa, maka itu adalah salah satu bentuk nikmat kepada Allah. Bayangkan sekali lagi, jika kita ini mengalami kejadian yang menakutkan dan kita tidak bisa melupakan kejadian itu, pasti akan membuat kita semakin menderita dalam hati dan jiwa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, jangan engkau lupa dengan perjanjian yang telah engkau janji, ikat perjanjian ini dengan aku. Makanya ketika dulu kita berjanji di hadapan Allah, dulu kita ini masih di alam ruh, dulu sebelum kita ini belum ditiupkan ruh kita ke dalam rahim ibu, sebelum dilahirkan ke dunia, kita dulu pernah berjanji kepada Allah di surat Al-A'raf ayat 175. Allah mengatakan di akhir ayat itu,
antakulu yaumal kiamati inna kuna an hada ghafilin. Dan janganlah nanti di akhirat nanti kamu melupakan perjanjian ini. Jadi ada beberapa hal yang sifat dasar manusia itu boleh lupa, tapi kalau menyangkut perjanjian kita harus selalu mengingatnya dan jangan sampai melupakan. Demikian ma'asyiral muslimin pada kesempatan pagi ini sebagai mukadimah. Pada kesempatan yang lalu saya pernah menyampaikan atau membahas tentang wanita. Nah, pada kesempatan pagi ini saya juga ingin membahas tentang wanita, yaitu wanita yang dirindukan. Kebanyakan kita ini rindu dengan wanita itu mungkin karena masakannya. Kalau bikin sambal kelotok enak banget. Ada orang yang dirindukan itu karena kecerewetannya. Sehingga ketika dia hadir dalam acara reuni, kalau dia tidak datang, pasti tidak lengkap rasanya. Ada orang wanita itu dirindukan karena keanggunan dan kecantikannya. Tetapi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah wanita yang dirindukan oleh surga. Dan wanita itu pun juga perindukan surga. Wanita yang dirindukan oleh surga itu adalah wanita soleha. Di mana sifat-sifat salah satu penduduk surga itu adalah terdapat di dalam sifat-sifat wanita soleha. Maka kalau ada seorang wanita yang soleha, maka yang beruntung adalah suaminya karena dia mendapatkan partner dalam menjalankan kehidupan akhiratnya. Kalau misalnya wanita itu adalah wanita yang soleha, maka yang beruntung adalah anak-anaknya. Karena apa? Karena ada yang membimbing anak-anaknya menggapai kebahagiaan hidup di dunia menuju kepada kebahagiaan hidup di akhirat. Kalau ada wanita yang soleha itu, maka yang beruntung adalah orang tuanya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW menjanjikan apabila mempunyai 2 orang anak wanita dan mampu menjadikan mereka menjadi wanita yang soleha hingga akhirnya mereka menikah dan dinikahi oleh laki-laki yang soleh, maka anak yang soleha tadi dijadikan oleh Allah syafaat bagi kedua orang tuanya terhindar dari siksaan api neraka. Nah, wanita yang dirindu dengan surga, yang akhirnya masuk ke dalam surga ini, terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, wanita yang dulunya hidup di dunia, kemudian dia beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu mendapatkan janji dari Allah berupa kehidupan surga. Dan yang kedua, yaitu wanita yang sudah sejak awal dia tinggal di surga, yaitu bidadari. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu wanita yang hidup di dunia, kemudian dia masuk surga karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengabarkan siapa saja wanita-wanita yang masuk surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri pertama Rasulullah SAW. Kemudian dari umat-umat terdahulu seperti Asyah binti Muzahim, wanita surga. Maryam bintu Imran, wanita surga. Kemudian juga ada Aisyah, Fatimah, ya, dan lainnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada anandanya Fatimah bahwasannya beliau akan segera meninggal dunia, lalu Rasul memberikan bisikan yang lembut kepada Fatimah bahwasannya engkau nanti akan segera menyusul aku di surga. Dan Fatimah pun tersenyum. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan 40 atau 60 hari setelah itu akhirnya Fatimah juga ikut menyusul ayahandanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wanita yang hidup di dunia kemudian dia masuk surga. Semua wanita atau penduduk surga ini yang dulu hidup di dunia, hidup di bumi, akan diberikan pasangan mereka masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu syariat yang masih diterapkan oleh Allah di surga itu adalah syariat menikah. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak punya pasangan seperti Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kafir karena masuk neraka, disiksa selama-lamanya di neraka, sehingga Asyah nanti ketika di surga akan dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan iman dan takwanya kepada Allah, yaitu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan nanti di surga itu ada pernikahan.
Asyah binti Muzahin dinikahkan dengan Rasulullah. Nah, kira-kira nanti kita menyaksikan apa enggak? Maksudnya diundang apa enggak? Ya enggak tahu. Wong kita belum tahu bisa masuk surga apa enggak. Makanya kadang-kadang itu banyak yang usil, kok nanyanya sampai segitu ya. Yang jelas nanti penduduk surga itu berpasang-pasangan. Bahkan kalau misalnya selama wanita itu selama di dunia, dia pernah menikah katakanlah 2 atau 3 kali, ketika nanti di surga sang wanita itu diperintahkan oleh Allah untuk memilih salah satu di antara mantan suaminya. Tentunya yang dipilih ada yang paling soleh di antara mereka. Makanya kadang-kadang ada seorang suami yang ketika akan meninggal dunia pesan kepada istrinya, kalau aku nanti meninggal, setelah aku meninggal jangan kau menikah lagi, karena aku ingin nanti di surga akan tetap bersanding denganmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wanita yang pertama yang tidak bersuami, yang akan dipersuamikan dengan Rasulullah adalah Asyah binti Muzahin, yaitu mantan istrinya Fir'aun, karena Fir'aun kafir di neraka selamanya. Kemudian wanita kedua, penduduk dunia yang dimasukkan ke dalam surga adalah Maryam bintu Imran. Jadi Maryam bintu Imran ini salah seorang wanita yang di zamannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah kepada Maryam sampai diberikan ujian yang begitu berat. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa kecintaan Allah kepada hambanya seiring dan sepadan dengan ujian yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Ujian yang diberikan kepada Maryam itu begitu berat. Saking beratnya sampai Maryam itu putus asa. Sehingga akhirnya apa? Bayangkan seorang wanita yang belum pernah disentuh laki-laki, tinggalnya hanya di sebuah kuil, dia hanya beribadah ya kepada Allah, tetapi ditakdirkan mengandung seorang anak yang kelak menjadi nabi, yaitu Isa. Lalu kemudian saking beratnya ujian itu, sampai Maryam ini minta dimatikan oleh Allah. Karena begitu berat merasakan penderitaan dari ujiannya itu. Sehingga ketika dia akan melahirkan, merasakan betapa hebatnya sakitnya melahirkan, ya, sampai digambarkan oleh Allah di surat Maryam ayat 23. Di situ Maryam berkata, qalat ya laitani mitu qabla hadza min kuntu nasyam mansiyah. Maryam berkata, wahai ya Allah, alangkah baiknya aku ini mati saja dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan oleh manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini bentuk ekspresi bagaimana Maryam itu merasakan betapa beratnya ujiannya sehingga dia minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini contoh wanita di dunia yang masuk surga, yang dijanjikan oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa nanti ketika di surga, jumlah penduduk surganya itu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku menjumpai di neraka itu kebanyakan penghuninya adalah wanita. Jadi yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasulullah. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, diajak keliling malaikat Jibril untuk melihat surga dan neraka. Rasulullah menyampaikan, aku melihat di neraka itu penduduknya kebanyakan dihuni oleh wanita. Kenapa? Nah, para sahabat pun bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahlina anisa. Aku melihat penghuni neraka itu didominasi oleh kalangan wanita. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah? Kenapa ya Rasulullah? Apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, enggak. Mereka tidak kufur kepada Allah. Terus para sahabat bertanya, kenapa mereka kok dimasukkan ke dalam neraka? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, yakfurna bil asir. Rasulullah itu menjawab singkat, tetapi mempunyai makna yang padat ya, dan mendalam. Jadi mereka ini, para wanita dimasukkan ke dalam neraka itu bukan karena enggak sholat,
bukan karena tidak menutup aurat, bahkan mereka itu sholat fardu, sholat sunnah, melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya, senantiasa menutup aurat, tapi kata Rasulullah, mereka dimasukkan ke dalam neraka karena apa? Yakfurna bil asir, karena mereka telah kufur kepada suaminya. Lalu apa yang menjadikan memberikan ukuran indikator bahwa mereka itu kufur kepada suaminya? Maka Rasulullah pun menerangkan, apabila para suami itu telah melakukan kewajibannya, bayangkan, sudah melakukan kewajibannya, memberikan nafkah, ya, mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Lalu kemudian tidak disengaja, laki-laki atau suami itu melakukan kesalahan, dan kesalahan itu kecil, ya. Lalu kemudian waktu itu si perempuan atau si istri itu ketika itu didominasi perasaannya, kebetulan juga mendapat gangguan dari setan, lalu ketika mendapati suaminya melakukan kesalahan yang kecil itu, para istri itu mengatakan, ma ra'aitu minka khairun khaddam, kamu itu jadi suami kok gak ada benernya belas ya mas. Bayangkan, suaminya sudah memberikan semua kewajibannya, sudah melaksanakan semua kewajibannya, bahkan sudah berkorban untuk keluarganya, tapi hanya karena khilaf melakukan satu kesalahan, istrinya kufur, mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh suaminya itu. Nah, perkataan yang pendek ini, kamu kok jadi suami kayaknya enggak bener sih, kok gak ada benernya sih gitu. Kalimat yang pendek ini langsung disambar dan dicatat oleh Allah di langit, dan jika tidak disertai dengan pertobatan, ya tidak segera minta ampun, maka sang wanita itu muspro segala amal ibadahnya. Muspro itu hilang, hangus. Seluruh amal ibadahnya tidak akan dicatat oleh Allah. Karena apa? Kufur. Karena kufur itu bisa menghilangkan pahala. Makanya nun sewu, wanita yang solehah itu kriterianya gimana sih? Rasulullah tidak menjawab puasa sunnahnya banyak, wanita solehah itu Rasul tidak menjawab sodakonya banyak, tidak menjawab menjaga sholat 5 waktunya, enggak. Rasulullah menjawab bahwa yang menjadikan indikator seorang wanita itu solehah adalah ketika suami itu memandang wajah istrinya, ya, maka wajahnya itu tampak menyenangkan bagi suami. Ternyata kesolehan wanita, seorang istri, diukur dari wajahnya. Kalau suaminya senang melihat wajah istrinya, maka berarti suaminya itu menempatkan istrinya di dalam hatinya. Kalau seorang suami sudah menempatkan seorang istri di dalam hatinya, maka istri itu mendapatkan ridho dari suaminya. Oleh karena itu, medan jihad seorang wanita itu bukan berperang seperti laki-laki. Medan jihadnya wanita itu bukan bersedekah, melakukan sholat sunnah, berpuasa dan sebagainya, tetapi medan jihadnya seorang wanita adalah ketika dia mampu mendapatkan cinta dan hati seorang suami, sehingga suami itu ridho kepada istrinya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, apabila ada seorang istri, lalu suaminya itu ridho kepada istri yang meninggal itu, maka almarhumah, seorang istri yang meninggal tadi, akan mendapatkan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Makanya simple, sederhana. Kalau ada seorang wanita yang dalam kehidupannya kok banyak masalah, ruwet, maka coba ditelisik kembali bagaimana hubungannya dia dengan suaminya. Kalau seorang laki-laki, ya, dia sering dapat masalah, pokoknya hidupnya ruwet, maka ditelisik kembali bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Tapi kalau wanita yang sudah menikah adalah ditelisik kembali bagaimana hubungannya dengan suaminya. Kalau misalnya suaminya itu betul-betul ridho, ya, sudah mendapatkan hati dalam hati suaminya, maka dia akan mendapatkan kehidupan dunia. Kenapa? Dia sudah mendapatkan kemudahan menuju surga, sehingga urusan dunia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau pintu surga itu sudah baik, maka pintu kemudahan di dunia lainnya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan wanita
setelah menikah itu adalah ada pada keberkahan suaminya, ridhonya suaminya. Tetapi kalau wanita itu belum menikah, ya ridhonya terletak pada kedua orang tuanya. Makanya ketika wanita itu menikah, ketika sang laki-laki dengan wali dari wanita itu melakukan ijab kabul, saya terima nikahnya. Demikian, maka tanggung jawab seorang orang tua dialihkan, dilimpahkan kepada seorang suami. Sehingga seketika itu seorang wanita mempunyai kewajiban berbakti kepada suaminya dan dia tidak punya kewajiban lagi berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu memuji wanita bukan karena ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala itu memuji wanita itu bahkan sampai dijanjikan surga. Yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, kalau seorang suami dan istri itu sedang bertengkar, sedang berselisih paham, lalu sang istri pun jari jemarinya memegang kedua tangan suaminya, lalu kemudian tangan itu tidak akan dilepaskan. Dengan seraya istri itu mengatakan kepada suaminya, la aduku khamsan hatta tardo. Aku tidak akan melepaskan kedua tanganku ini sebelum engkau memaafkan aku, sebelum engkau ridho kepadaku. Terlepas di antara mereka siapa yang salah. Tidak perlu memandang siapa yang salah di antara mereka, tapi istri dengan hati yang lapang meminta maaf dan ridho dari suaminya. Maka wanita-wanita seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga, yaitu wanita yang hidup dalam kehidupan dunia, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu mendapatkan janji berupa nikmat surga yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.